Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proyek enkripsi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ditya Dimas Saputra dengan NIM 2343110003. Saya Muhammad Harisha Mutufin dengan NIM 23431118. Dan saya Salva Mardika Pratama dengan NIM 2343111026. Baik, yang pertama ini adalah Caesar Zipper. Saya akan menjelaskan tentang enkripsi. Yang pertama adalah Caesar Zipper. Sebelumnya di kelompok kami menggunakan 3 kombinasi, yaitu Caesar, Zipper, Skytail, dan AS. Untuk bagian saya yaitu mendapatkan Caesar Zipper. Yang pertama, public static function Caesar encrypt string tag integer shift sama dengan 3 string. Ini adalah fungsi untuk melakukan enkripsi Caesar. Parameter pertama yaitu adalah tag yang berisi teks yang ingin dienkripsi. Sedangkan shift itu adalah jumlah pergerakan huruf atau pergeseran huruf dengan nilai defaultnya 3. Untuk baris yang selanjutnya yaitu result adalah variabel yang digunakan untuk menampung hasil akhir dari proses enkripsi. Yang kode baris selanjutnya yaitu for each string split string text as chart, yaitu di sini teks dipecah menjadi satuan huruf menggunakan string split, lalu setiap huruf akan diproses satu persatu. Selanjutnya, if C-type alpha text $char adalah ini fungsi untuk mengecek apakah karakter tersebut adalah huruf alfabet. Kalau ya, maka akan dienkripsi. Kalau bukan huruf, misalnya angka atau simbol, maka tidak diubah. Untuk baris kode selanjutnya adalah base. Base ini menentukan titik awal kode ASCII. Karena huruf besar dan huruf kecil punya nilai ASCII yang berbeda. Huruf besar dimulai dari A besar dan huruf kecil dimulai dari A kecil. Selanjutnya result. Ini adalah rumus utama pergeseran huruf dan fungsi OR mengubah huruf menjadi angka ASCII. Kemudian dikurangi dengan nilai dasar huruf digeser sebanyak shift ini. Dan hasilnya dimodulo 26 agar tetap dalam rentang alfabet A sampai Z. Lalu CHR mengubah kembali ke bentuk huruf. Contohnya huruf A dengan shift 3 akan menjadi huruf D. Untuk selanjutnya yaitu result sama dengan char. Kalau karakter bukan huruf, maka ditambahkan apa adanya tanpa diubah. Untuk akhir fungsi return atau result, setelah semua karakter diproses, hasil akhirnya dikembalikan sebagai teks yang sudah terenkripsi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dekripsi. Untuk mendeskripsi, kita cukup memanggil kembali fungsi Caesar encrypt, tapi dengan nilai 26 sampai pergeseran atau sampai shift. Jadi kalau saat enkripsi digeser maju 3 huruf, maka saat dekripsi digeser mundur 3 huruf, sehingga hasilnya kembali ke teks semula. Untuk penjelasan kodenya, yang pertama public static function Caesar decrypt string text integer shift 3 string. Ini adalah deklarasi fungsi Caesar decrypt.
yaitu fungsi untuk mengembalikan hasil enkripsi Caesar Jupiter ke bentuk semula atau teks asli. Untuk baris kedua yaitu return self Caesar encrypts teks 26 sampai ke shift atau pergeserannya. Ini adalah inti dari proses dekripsi. Di sini fungsi deskripsi sebenarnya memanggil kembali fungsi Caesar encrypt, tetapi dengan arah pergeseran yang berlawanan. Baik, saya akan mempraktekkan cara atau hasil dari Caesar enkripsinya. Ini untuk hasil dari enkripsi Caesar Jupiternya. Ini Aditya, yaitu A geser ke 5 dan D geser ke 5 dan seterusnya. Ini saya menggunakan 5 pergeseran. Dan selanjutnya untuk fungsi dekripsinya atau pengembalian ke semulanya.
Ini untuk pengembalian dari fungsi CSR decrypt-nya, yaitu F-nya dikembalikan atau digeser ke kiri sebanyak 5. Jadi F-nya kembali menjadi A, dan I menjadi D, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari CSR. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu Skytail Silver. Untuk yang pertama pada enkripsi Skytail ini, public function Skytail encrypt ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi publik dari statis. Hanya string text itu teks asli atau plain text. Integer key sama dengan 3, jumlah baris atau keliling batang dengan default 3. Untuk result sama dengan T itu menyiapkan string kosong untuk menampung hasil enkripsi. Selanjutnya untuk string len ini menghitung panjang teks atau jumlah karakter. Selanjutnya untuk for i sama dengan 0 ini mengulangi proses banyak jumlah baris yang ditentukan oleh i. Maksudnya lebih jelas, setiap iterasi mewakili baris dalam batang Skytail. Selanjutnya for j sama dengan maksud saya for j dengan i ini mengambil karakter ke i lalu lompat sebanyak key atau karakter. Ini mensimulasikan pembacaan vertikal pada batang Skytail. Result text ini menggabungkan setiap karakter yang diambil dalam hasil akhir. Selanjutnya return result menghasilkan string baru dengan urutan karakter yang sudah diacak secara teratur. Selanjutnya proses Skytail cipher dekripsinya. Garis len ini digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang akan dikembalikan ke urutan semula. Selanjutnya row sama dengan cell menghitung banyak baris pada bentuk batang Skytail saat pesan dienkripsi. Untuk lebih tepatnya pada baris cell ini digunakan karena baris terakhir bisa jadi tidak penuh. Selanjutnya pada baris result sama dengan string repeat, membuat string kosong panjang len diisi spasi agar karakter bisa diisi berdasarkan indeks posisi. Pos 0 ini digunakan untuk melacak karakter mana dari teks terenkripsi yang sedang dipetakan kembali. Terus untuk for ini digunakan untuk iterasi per baris atau kolom hasil transposisi. Terus untuk baris for j sama dengan i dilanjutkan dengan result j menentukan indeks posisi dalam string hasil dekripsi. Untuk bagian result ini karakter dari terenkripsi atau teks pos ini dimasukkan ke posisi yang sesuai result. Sedangkan untuk pos pada baris pos ini maksudnya setelah satu karakter dipetakan, penanda posisi berpindah ke karakter berikutnya.
Akhirnya result menghasilkan kembali teks asli sebelum dienkripsi. Selanjutnya saya akan mencoba enkripsi dengan SkyTail Zipper. Saya mencoba enkripsi dengan plain text Parisa dan 4 ini untuk mengambil 4 indeks. Jadi nanti untuk F ini pada indeks kosong atau kolom pertama, baiknya untuk R ini pada kolom pertama pada baris kedua, terus A ini ke baris 2 pada kolom pertama, ini pada untuk yang ini pada indeks ketiga kolom pertama. Selanjutnya K ini pada kolom kedua pada baris pertama. Terus untuk Z ini pada ada baris kedua kolom kedua. Terus H ini masuk ke baris ketiga kolom kedua. Untuk A masuk ke kolom ketiga pada baris pertama. Selanjutnya saya akan mencoba dekripsi dengan SkyTail Zipper. Jadi setelah proses dekripsi akan kembali lagi pada urutan huruf semulanya. Sekian dari penjelasan SkyTail Zipper. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya dengan enkripsi AES. Baik, jadi untuk enkripsi AES di sini saya menggunakan library dari Laravel-nya. Jadi AES atau Advanced Encryption Standard itu adalah salah satu algoritma enkripsi modern yang paling cepat dan juga paling aman yang digunakan saat ini. Dan juga sudah banyak sistem informasi besar yang menggunakan algoritma enkripsi AES ini. Jadi untuk alurnya, yang pertama-tama AES akan mengambil kunci fd dari file .env. Jadi kunci ini dipakai untuk menenkripsi dan juga mendeskripsi hasil dari AES tadi. Kemudian Laravel membuat kode acak yang disebut IV atau inisialisasi vektor yang membuat hasil enkripsi selalu berbeda-beda meskipun
input dari plain text-nya sama. Dan hasil dari enkripsi, karena saya menggunakan AES 256, jadi hasilnya akan sepanjang 256 bit. Dan keunggulan AES dari enkripsi yang lain yaitu AES sangat kuat dan cepat, dan biasanya dipakai oleh pemerintah dan militer, dan juga hasil enkripsinya tidak bisa ditebak meskipun ada data yang sama, karena AES menggunakan AppKey dari Laravel tadi. Jadi saya akan mencontohkan penggunaan enkripsi AES. Jadi ini adalah hasil dari enkripsi AES. Untuk plain text-nya saya menggunakan Halo Dunia, dan hasilnya akan sepanjang 256 bit. Kemudian untuk proses deskripsinya, jadi ini untuk hasil deskripsinya dan proses deskripsinya. Kemudian saya akan mempraktekkan ketiga algoritma ini di Laravel-nya dengan cara register akun baru. Pertama-tama saya akan menghapus user yang sudah saya buat tadi. Kemudian register. Untuk email harus menggunakan email asli, makanya tadi sudah terdaftar, saya hapus lagi. Untuk password saya menggunakan 1 sampai 8. Jadi passwordnya akan langsung terenkripsi. Akunnya dibuat pada hari ini jam 2:22. Kemudian verifikasi email. Kemudian ini adalah percobaan login. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.